Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada pertanyaan begini. Pun bahagia dulu baru bersyukur atau bersyukur dulu baru bahagia? Ya sebenarnya suka-suka kalian ya, mau bahagia dulu baru bersyukur atau mau bersyukur dulu baru bahagia. Tapi aku mempunyai pandangan yang berbeda gitu ya. Ini pandanganku ya, pandanganku secara pribadi. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan pandangan kalian ya mohon dimaklumi. Kita sangat boleh berbeda di sini, oke? Okay? Kalau menurut pandanganku, kita harus membangun bahagia dulu. Baru kita benar-benar bisa bersyukur. Kenapa begitu? Karena banyak sekali orang yang terjebak pada syukur yang palsu. Apa itu Bun, syukur yang palsu? Ngucape di sini alhamdulillah ya, tapi di sini beda dan yang di sini beda. Nah, orang itu banyak yang terjebak pada level ini. Baru di level ini. Ucapan syukur itu baru di level ini. Banyak yang terjebak di situ. Karena yang paling dahsyat itu bukan di sini syukur itu. Tapi yang paling dahsyat adalah di sini. Makanya aku mempunyai pandangan yang berbeda. Bangun dulu kebahagiaannya. Kalau kita sudah bisa membangun rasa bahagia, maka mengucap syukur itu akan sangat mudah, tapi syukur yang beneran, bukan syukur yang hanya terjebak atau syukur yang hanya di level ini aja gitu. Kan kita bisa dengan gampang ngomong alhamdulillah, ya wis kita syukuri aja lah, terima kasih Tuhan, tapi hanya di tataran ini, tidak sampai di sini levelnya. Gitu ya. Itu bukan tidak boleh atau bukan tidak bagus, tapi alangkah lebih baiknya jika level syukur itu tidak berhenti di sini, tapi juga terbangun di ranah ini. Gitu ya. Kenapa kok aku lebih memilih berbahagia dulu? Ya. Hidup iki lak wis sangar tumit toh. Setiap hari itu kita harus menjalankan kehidupan yang tidak cukup mudah. Habis itu mengalami situasi-situasi yang juga tidak cukup mudah ya. Urip iki saya suwe saya angel katanya ya, kata teman-teman itu. Ya kadang-kadang iya juga sih gitu. Karena melihat kehidupan yang begitu cepat ya, menurutku kehidupan sekarang itu sangat cepat. Coba teman-teman rasakan, kita ini bangun tidur beraktivitas ABCD, tahu-tahu udah duhur, tahu-tahu udah asar, tahu-tahu udah maghrib, berjalan sebegitu cepatnya. Kadang-kadang kita merasa seperti itu, tapi memang kehidupan sekarang itu memang serba cepat, serba ekspres, serba tergesa-gesa dan serba terburu-buru, semuanya begitu ya. Hingga kadang-kadang ya manusia itu hanya terjebak di tatanan rutinitas. Bangun tidur harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Mereka melupakan rasa ya. Mereka melakukan banyak aktivitas sementara rasanya ditinggal. Rasanya tidak diikutkan. Nah, kalau rasanya aja udah ditinggal, rasanya aja tidak diikutkan, udah pasti mereka lebih sering melupakan niat. Ya. Segala tindakannya itu bahkan mungkin lupa untuk diniatkan. Karena apa ya? Karena udah rutinitasnya begitu. Dari hari ke hari begitu, dari jam ke jam begitu, bangun tidur aku harus melakukan bangun tidur aku harus ini, harus itu, harus ini, harus itu
rutinitas begitu terus setiap hari dari bangun tidur sampai mereka harus tidur lagi. Sampai lupa menikmatinya. Jadi semua aktivitas yang dilakukan itu sampai lupa, mereka lupa caranya untuk menikmati. Itu bahaya teman-teman. Itu bahaya ketika kita melakukan segala macam aktivitas dan rasanya itu ditinggal, rasanya tidak diikutkan. Nah, makanya aku lebih memilih membangun bahagiaku dulu. Ketika aku sudah bisa membangun bahagiaku, ya semudah itu juga aku akan bisa bersyukur. Tapi syukur yang beneran ini ya, syukur yang tulus, syukur yang ikhlas, syukur yang sungguh-sungguh, syukur yang dari lubuk hati yang paling dalam, kurang lebih begitu. Misalnya ketika beraktivitas ya, sebenarnya kenapa kok setiap aktivitas itu harus diniatkan? Itu sebenarnya untuk ngetok pintunya Gusti Allah, untuk ngetok pintunya Tuhan, untuk melibatkan Tuhan dan untuk ingat terhadap Tuhan. Jadi ketika kita mau jalan, oke, disambat dulu Gustinya, disambat dulu Tuhannya, biar melibatkan Tuhan dalam perjalanan itu. Kita mau melakukan aktivitas, misalnya aktivitas jual beli, diniatkan dulu, disambat dulu Gustinya, diketok dulu pintu Tuhan, dan melibatkan Tuhan di dalam transaksi itu. Pentingnya niat itu untuk supaya Tuhan itu kita libatkan dalam setiap aktivitas kita. Ketika kita sudah bisa melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, ya, kita bangun rasa syukur. Kita bangun rasa bahagia. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita lakukan dengan bahagia. Setiap hari seperti itu. Sampai menjadi program yang otomatis, apapun yang kita lakukan itu kita lakukan semua dengan bahagia, kita lakukan semua dengan sukacita. Ketika sudah terbangun ya, polanya sudah terbangun, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, selalu melakukan aktivitas kita dengan bahagia. Semudah itu juga kita bisa mengucapkan syukur, semudah itu juga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi bukan syukur yang masih dalam tataran di mulut saja, tapi syukur yang sebenarnya, syukur yang ikhlas, syukur yang sungguh-sungguh, ya, syukur dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, sekarang semoga terjawab ya, bahagia dulu baru bersyukur, atau bersyukur dulu baru bahagia. Masing-masing orang punya pilihan. Itu pandanganku ya, bisa jadi pandanganku kurang pas, kurang cocok dengan pendapat kalian, dan menurutku itu sah-sah saja gitu, sah-sah saja. Kalian tinggal memilih mana yang paling cocok, mana yang paling nyaman untuk diri kalian sendiri gitu ya teman. Semoga jawaban ini cukup membantu ya, cukup menjadi inspirasi untuk banyak teman di luar sana. Terima kasih. Rahayu. Dadah.